di kelembagaan ya, karena kita bergerak di koperasi. Kita tahu koperasi ini berbeda sekali karena koperasi ini adalah satu-satunya lembaga yang unik, menarik dan artistik, gitu ya. Nah, apa keunikan koperasi? Kemudian apa menariknya? Kemudian juga apa yang artistik indahnya di koperasi? Jadi nanti kita jalan saja kita bahas. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang ditanyakan dulu yang kemarin. Silakan Pak. Ada pertanyaan yang kemarin materi-materi atau yang berhubungan dengan perkoperasian kita, apa saja silakan ditanyakan. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan mungkin yang berhubungan dengan koperasi, kondisi yang ada di koperasi kita semacam apa, silakan. Ya, ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin memberikan sebuah refleksi tentang realita yang ada di lapangan, Pak. Garut ini secara bombastis sendi-sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah saat ini sedang terserang fenomena yang namanya musibah. Dan saya yakin di beberapa daerah yang lain juga tidak terlalu jauh berbeda. Ini sebuah fenomena yang menurut saya sudah keluar dari ruh koperasi, karena realita di lapangan musibah yang berlaku saat ini ternyata tidak mencerminkan sendi-sendi koperasi, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana institusi dinas koperasi atau yang terkait memberikan sebuah peluang untuk menciptakan mata rantai pemerasan, dalam tanda kutip Pak ya, pemerasan terhadap masyarakat menengah ke bawah dengan berlabel koperasi. Padahal secara ruh koperasi ini pada dasarnya malaikat penolong, kalau kata saya. Tetapi dalam realita di lapangan, di kampung saya, Pak, di RW saya ada sebuah kantor Posipah, tetapi di dalamnya berisikan kredit yang notabene dimiliki oleh owner dengan budgeting yang sedemikian besar, dengan penekanan bunga hampir rata-rata 60% ke atas. Korban-korban bergelimpangan. Tetangga saya aja sudah lebih dari 3 orang terusir dari rumahnya hanya gara-gara koperasi simpan pinjam. Pertanyaan saya, apa ini tidak mencederai nilai koperasi? Saja. Ya baik, tepuk tangan dulu untuk Bapak. Baik Pak, apa namanya? Kalau kita menanam padi itu pasti tumbuh rumput, ya. Tapi menanam rumput, ada rumput, belum tentu ada padi, begitu ya? Nah, artinya pada situasi yang begini pasti terjadi. Nah, pertanyaannya kenapa sampai timbul istilahnya posipah lah ya? Posipah, pada tidak ada istilah posipah itu ya. KSP kan juga ya. Koperasi simpan pinjam. Ya kalau di luar sana, di Tangerang atau di Serang, di Pandeglang itu ada istilah bang kelek, bang sobek, bang subuh, ya. Bangke, bang ini, ya. Bang subuh, enjing namut artos, subuh sehat selatan, gitu kan. Bang sobek 40 kali sobekan, gitu ya, dan sebagainya. Bang keliling dan sebagainya, istilah-istilah saja. Tetapi intinya adalah mereka bukan koperasi, ya, hanya berbadan koperasi, seolah berbaju koperasi, bermuka koperasi, tetapi jiwa dan ruhnya bukan koperasi. Itu ya yang harus diwaspadai. Kenapa? Itu karena koperasi ini badan usaha, begitu ya, badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan apa? Prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya koperasi ini dia sebagai badan usaha dan juga sebagai gerakan ekonomi
kita sejajar, ya, tidak ada bedanya dengan PDAM, dengan Telkom, dengan ya yang lainnya. Koperasi itu tidak ada bedanya, merupakan badan usaha, begitu. Tetapi koperasi ini ada lebihnya, merupakan gerakan ekonomi rakyat, pasal 33, gitu ya. Gerakan ekonomi rakyat artinya harusnya apa? 12 Juli 1947 diperceritakan dulu Pak. Ya, itu kira-kira ada apa Pak? 12 Juli 47 di Tasikmalaya. Ya, di Tasikmalaya. Sehingga pada saat ini tanggal 12 Juli ini diperingati sebagai Hari Koperasi. Itu melahirkan 10 keputusan, gitu ya. Nah di sana ada yang namanya Kongres Koperasi pertama, menghadirkan sekitar 500 koperasi yang ada di Indonesia. Cerita apa ya? Salah satunya sektor-sektor yang penting itu harus dijalankan atau dilakukan oleh koperasi yang menguasai hajat hidup orang. Ini amanat Kongres salah satunya, gitu ya. Artinya yang bumi, tanah, air dan segala isinya kan sekarang dikuasai oleh negara. Perekonomian disusun sebagai ekonomi bersama berdasarkan asas kekeluaran. Bangun usaha yang cocok dengan itu adalah koperasi. Artinya harusnya sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini kok koperasi kalau konsekuen dilaksanakan, gitu Pak ya. Maaf nih, ini sudah politik ya, tetapi kenyataan di lapangan semacam ini, gitu ya. Kira-kira ada perbedaan sedikit antara ekonomi kerakyatan atau koperasi dengan ekonomi kapitalis. Jadi Pak, sebetulnya jadinya mohon nih, karena pertanyaan saya sana. Ini ekonomi kapitalis, artinya yang mempunyai modal. Kapital ini modal, gitu ya. Sedangkan di sini adalah ekonomi kerakyatan, dalam hal ini koperasi. Kerakyatan, ya. Dalam hal ini koperasi. Anggaplah ini PT begitu Pak ya. Misalnya, kira-kira ekonomi yang dibangun oleh ekonomi kapitalis itu apa? Kalau lihat panahnya begitu, sistem ekonominya ke atas. Artinya ini yang diharap, yang dilakukan oleh mereka adalah ekonomi pertumbuhan. Ke atas Pak, tumbuh itu kan ke atas ya. Kalau berkembang ke pinggir. Pertumbuhan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi. Kalau di koperasi beda. Pemanfaatan modal di koperasi ini bukan begitu. Bukan modal sekecil-kecilnya, modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, tidak. SHU bukan alat ukur bahwa koperasi ini tumbuh berkembang, bukan. Tetapi di ekonomi kerakyatan ini bagaimana menciptakan ini yang namanya penyerataan sistem ekonomi yang dibangun. Nah, bagaimana perlakuan modal koperasi? Nah, modal yang ada di koperasi digunakan sepenuhnya untuk apa? Kemanfaatan anggota. Itu Pak bedanya. Tapi kalau di sini untuk untung yang sebesar-besarnya. Dipahami Pak ya? Nah, artinya mereka itu kapitalis. Ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak. Kosimpah dan sebagainya sudah jauh dari ruh koperasi. Pilar ruh koperasi itu ada 3. Satu pilar ya, 3 pilar ruh koperasi. Yang pertama apa Pak kemarin? Pelayanan. Ya. Pelayanan kepada anggota. Setelah anggota terlayani baru kepada non anggota boleh. Ya. Yang kedua, prestasi usaha, tetap yang namanya usahanya secara utuh. Secara ekonomi, prestasi usaha. Ya. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya, orientasi sosial. Artinya kemarin yang disampaikan oleh Pak Deputi, ada koperasi BMI di Tangerang sana Pak. Ya, ketuanya Kamarudin Batubara. Ya, teman saya itu Pak. Ya, Kamarudin itu. Baru berapa tahun lah, sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Dengan koperasi saringannya, sekarang ada koperasi konsumennya dan sebagainya, fintechnya juga ada. Mereka sudah bangun ya, salah satunya orientasi sosial, begitu ya, dengan sekian puluh ribu anggota, ada apa ya, semacam iuran lah begitu ya, khusus untuk itu ada untuk membangun rumah tidak layak huni bagi anggota. Nilainya berapa? 50 juta apa satu rumah,
itu gratis sama sekali, ada orientasi sosialnya. Karena di koperasi ada ini Pak bagiannya. Gimana Pak bagian untuk pengembangan ini? Orientasi sosial, bukan dana sosial. Di koperasi dari sisihan SAU itu ada yang namanya dana pembangunan daerah kerja. Itu kalau di perusahaan semacam CSR. Gitu ya. Hebat Pak di koperasi, sudah lengkap semuanya ada, diperhitungkan. Gitu ya. Sosialnya untuk internal gitu ya. Dan dana kematian, ya, dana perkawinan dan sebagainya. Dan di samping itu untuk lingkungan juga ada sebetulnya yang harus selalu kenal. Kenapa?